Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas berbagai aliran pengembangan ilmu. Kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Nazma Khairatin Aulia, yang kedua ada Naratul Fitriah, dan yang ketiga ada saya sendiri, Dede Rahma Fatma Nugraha. Ya Kang, jadi dalam kehidupan sehari-hari manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu itu membantu kita caranya berpikir, bertindak, atau mengambil keputusan. Nah, seiringnya waktu, ilmu itu terus berkembang karena dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran. Nah, setiap aliran juga punya cara pandang yang berbeda, baik dari tujuan, cara memperoleh, atau cara memanfaatkan ilmu tersebut. Khususnya dalam pendidikan Islam, ada beberapa aliran yang berkembang. Misalnya, ada yang menekankan pada nilai agama, ada yang menggabungkan agama dengan rasio, dan ada juga yang fokus pada manfaat praktis. Nah, walaupun berbeda-beda, semua aliran ini itu punya tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Selanjutnya itu ada pengertian pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu adalah proses untuk memperluas, memperdalam, dan memperbaharui pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ilmu itu kan bersifat dinamis, yang artinya selalu berubah dan berkembang. Nah, perkembangan ini juga dipengaruhi oleh budaya, agama, lingkungan, dan cara berpikir manusia. Dalam perspektif Islam, pengembangan ilmu itu tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Tujuannya yaitu agar manusia itu bisa mencapai keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, selanjutnya juga ada aliran konservatif. Aliran konservatif adalah aliran yang menekankan pada nilai-nilai agama, akhlak, dan spiritual. Nah, dalam pembelajaran, aliran ini itu lebih fokus pada ilmu keagamaan dengan metode tradisional seperti ceramah dan hafalan. Nah, kelebihan dari aliran konservatif itu mampu menjaga nilai moral dan akhlak, tapi kekurangannya itu kurang memberi ruang untuk perkembangan ilmu modern atau pemikiran yang lebih kritis lainnya. Selanjutnya, aliran religius rasional. Aliran religius rasional menggabungkan ajaran agama dengan pemikiran yang logis. Pendidikan bertujuan untuk menyeimbangkan aspek spiritual dan intelektual, serta mendorong berpikir kritis. Tantangannya adalah untuk menjaga keseimbangan supaya kedua aspek tersebut tetap berjalan secara selaras. Lanjut ke aliran pragmatis. Aliran pragmatis adalah aliran yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus memiliki manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aliran ini, ilmu tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi harus dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan dunia kerja. Aliran ini berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menghasilkan individu yang memiliki keterampilan, kemampuan berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, kurikulum dalam aliran ini lebih banyak menekankan pada pengembangan keterampilan dan pengalaman langsung. Tokoh-tokoh dalam pengembangan ilmu. Dalam perkembangan ilmu, terdapat beberapa tokoh penting yang memberikan kontribusi besar, khususnya dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan tokoh yang sangat menekankan pentingnya pendidikan, edukasi akhlak, dan spiritualitas. Yang kedua ada Ikhwan al-Syafa. Ikhwan al-Syafa adalah kelompok pemikir yang menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu rasional. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai tokoh yang menekankan pentingnya aspek sosial dalam pendidikan. Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa pengembangan ilmu tidak hanya dipengaruhi oleh satu sudut pandang, tetapi oleh berbagai pemikiran yang saling melengkapi. Selanjutnya yaitu implikasi aliran pengembangan ilmu dalam pendidikan. Berbagai aliran pengembangan ilmu memberikan dampak yang cukup besar terhadap dunia pendidikan. Di antaranya yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum menjadi lebih beragam karena menggabungkan berbagai jenis ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pendidikan. Yang
Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran menjadi lebih variatif, tidak hanya menggunakan metode hafalan, tetapi juga diskusi, eksperimen, dan praktik langsung. Yang ketiga yaitu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter, keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis. Dan peran guru dan peserta didik. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperan sebagai pembimbing. Sementara itu, peserta didik dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses belajar, dengan kehidupan pendidikan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya yaitu, pengembangan ilmu merupakan proses yang terus berlangsung dan menyesuaikan dengan perubahan zaman, kebutuhan manusia, serta kemajuan teknologi. Ilmu tidak bersifat tetap, melainkan terus berkembang melalui berbagai aliran pemikiran seperti konservatif, religius rasional, dan pragmatis. Setiap aliran memiliki peran dan saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mempelajari ilmu, tetapi juga memahami dasar pemikirannya agar dapat dimanfaatkan secara tepat.